Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya teman-teman. Baiklah, kali ini kita di pertemuan ke-9 kalau nggak salah ya. Bahasan kita tentang siklus pendapatan dan beban, modul 8. Ini modul sebelum penyelesaian audit ya. Jadi di siklus pendapatan dan beban ini kita akan mengkoreksi semua beban yang kita analisis dari modul 2, 3, 4 sampai terakhir. Dan juga kita akan menghitung beberapa beban, terutama nanti ada pajak gitu ya di sana. Kita akan menganalisis ulang atau memeriksa ulang apakah beban dan pendapatannya sesuai dengan kebijakan dan aturan yang ada. Baik, pada siklus pendapatan dan beban ini ada beberapa tujuan audit yang akan kita buktikan. Yang pertama, kita akan membuktikan apakah semua beban perusahaan ini dilakukan dengan lengkap, dibukukan dengan lengkap, kemudian tepat dalam pisah batas yang tepat juga. Ini ada asumsi manajemen competence and cut off gitu ya. Nah, kemudian apakah beban ini merupakan beban perusahaan yang didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, kemudian telah dihitung dengan tepat, kaitannya dengan ownership dan akurasi. Kemudian kita akan membuktikan berkaitan dengan ketepatan dalam klasifikasi menurut kelompok jenis beban dan juga dalam hubungannya dengan usaha perusahaan. Bagaimana? Apakah termasuk beban operasional atau bukan? Kan? Nanti apakah masuk dalam hitungan pajak atau tidak? Karena ada beberapa beban yang memang harus kita koreksi dari fiskal gitu ya. Nah, kemudian berkaitan dengan asersi presentation and disclosure. Semua hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan itu telah diberikan penjelasannya dan memadai. Dengan memadai semuanya ada keterangannya jelas, mana pendapatan yang dihitungkan, mana yang tidak diakui sebagai pendapatan operasional gitu ya. Kemudian hal yang sama di atas juga berlaku untuk tujuan memeriksa pendapatan lain-lain perusahaan gitu ya. Nah, di buku 1 sudah ada kasusnya siklus pendapatan dan beban. Nah, kita langsung mungkin lihat beberapa kasus yang sudah ditemukan atas pemeriksaan pendapatan dan beban, di mana Saudari Olivia ini memberikan informasi yang diperlukan kita sebagai pemeriksa terhadap beban operasional dan data perpajakan. Terlebih nanti ada data pajak penghasilan badan 2018. Nah, ada beberapa temuan. Kita disuguhkan dengan perhitungan pajak pasal 21, jadi pajak karyawan, pejabat atau struktur organisasi yang menempatinya, semua orang-orang atau karyawannya ditanggung beban pajak PPh pasal 21-nya oleh perusahaan. Nah, hitungannya adalah seperti ini. Ya, mulai dari ada Distri, Wansen, Sugeng sampai dengan Iwan. Masa kerja, status penghasilan, THR, dan pajaknya sudah dihitung. Ini menurut akuntannya si PT Sugus. Tapi kita perlu juga menghitung ulang sebagai auditor apakah benar ya dengan status, kemudian penghasilan bruto dan THR yang sudah disediakan itu hitungan PPh pasal 21-nya benar atau tidak. Ya. Jadi nanti perlu dikoreksi ulang. Nah, saudara coba hitung, bisa menggunakan tabel seperti ini, PPh pasal 21-nya. Ya. Untuk penghitungan PPh pasal 21, saudara bisa menggunakan tabel seperti ini, ya. Nama karyawannya siapa, saudara tuliskan di sini, kemudian masa kerjanya berapa, untuk berapa bulan ya. Kalau ini berarti untuk 1 tahun, Januari sampai dengan Desember, statusnya K1, K3 atau tidak kawin, kemudian penghasilan bruto berapa dengan THR,
dikurangi dengan biaya jabatan JHT. Tentunya saudara perlu memperhatikan bahwa PPh pasal 21 ini yang menjadi dasar adalah PPh pasal 21 tahun 2018. Jangan sampai salah ya. Nah, saudara hitung, ini hanya sebagai contoh saja. Hitungannya saudara hitung ulang karena ini belum tentu benar gitu ya. Nah, mulai dari PPh pasal 21 punya distri 14.170, kemudian Wansen, Sugeng, Yadi dan lain sebagainya. Ada yang tidak kena pajak juga. Nah, totalnya adalah sekian. Ini menurut hitungan beberapa teman ya. Jadi saudara hitung ulang nanti, pastikan dengan undang-undang yang ada di tahun 2018 ketemunya sekian gitu ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian, dari yang sudah dihitung oleh akuntan, kita juga membandingkan kalau hitungannya menurut klien kita PT Sukus itu 28.580.250, sedangkan menurut hitungan kita di sini 21.295.000. Saudara bandingkan nanti selisihnya berapa kan? Nah, kalau nggak salah selisihnya ini. Ya, selisihnya 7 juta sekian. Nah, kita lihat dulu kasusnya. Bagaimana PPh pasal 21 itu dicatat oleh saudari akuntannya PT Sukus. Ya, kita lihat kasusnya. Di PPh pasal 21 tersebut, PPh pasal 21 ini ya. Kelihatan tidak ini? PPh pasal 21 ditanggung oleh perusahaan dan telah disetor oleh perusahaan pada akun beban lain-lain sebesar 19.877.000. Sudah disetor berarti sudah dibayarkan. Hitungannya adalah 19.877. Ini tadi yang sudah disetor, tapi diakui sebagai beban lain-lain. Nah, benar atau tidak? Kita lihat. Kita akan menelusur ulang pada saat awal pembayaran. Tentunya sebelum kita melakukan pembayaran, kita sudah harus mengakui PPh pasal 21 itu sebagai utang. Ya, utang PPh pasal 21. Berarti totalnya berapa? 21 juta tadi kan. Nah, tapi di sana di buku besarnya PT Sukus itu diakui 28 juta sekian. Harusnya 21.295.000. Sehingga untuk mengkoreksinya kita akan kurangkan ini. Nanti kurangnya berapa? Ya, kita kurangkan sesuai dengan hitungan kita. Nah, kemudian kita lihat ulang. Pada saat setor PPh pasal 21 itu sudah diakui sebagai utang. Nah, dicatatnya diakui sebagai beban lain-lain oleh PT Sukus. Berarti beban lain-lain masuk, kemudian kasnya keluarkan 19.877. Ya. Nah, kemudian ini berarti harusnya mengurangi utang PPh ya, mengurangi utang PPh. Nah, sehingga harus kita keluarkan, kita koreksi, menghapus beban dan mereklasifikasi dengan mengurangi utang PPh pasal 21. Kita cantumkan dalam jurnal penyesuaian kita, utang PPh pasal 21 19.877.000 ya, kemudian beban lain-lain kita keluarkan 19.877. Nah, kemudian ini sudah satu jurnal koreksi PPh. Kemudian kita akan mengurangi atas salah hitung yang dilakukan oleh PT Sukus yang harusnya 21 juta sekian tapi tercatat 28 juta sekian. Saudara kurangkan nanti, kemudian kita kurangkan dengan menjurnal koreksi. Utang pajak PPh pasal 21, beban PPh pasal 21, 7 juta sekian. Sudah hitung ulang ya.
Ini belum tentu benar ini hitungannya. Seperti itu. Itu kasus pada PT Sugus di PPh pasal 21, karyawan yang ditanggung oleh perusahaan. Ya. Nah, kemudian kasus yang kedua, berdasarkan pemeriksaan BBK terdapat beban komisi penjualan selama tahun 2018 sebesar 60 juta atas nama perorangan dan bukan karyawan perusahaan. Dicatatnya pada akun perjalanan dan akomodasi. Terdapat beban komisi penjualan tapi dimasukkan ke dalam perjalanan dan akomodasi, sehingga harus kita sesuaikan karena tidak benar. Nah, harusnya kita masukkan ke beban komisi penjualan, kemudian beban perjalanan dinas dan akomodasi kita keluarkan. Balik aja ya, saudara masukkan ke beban komisi penjualan. Itu kasus untuk jurnal kesekian. Nah, nanti tergantung dengan punya saudara itu terakhir sampai jurnal berapa. Tadi yang koreksi untuk PPh 21 ada 2 jurnal, dilanjutkan dari nomor jurnal yang terakhir di modul 7 gitu. Nah, kemudian atas pemeriksaan, ini kasus yang ketiga, atas pemeriksaan BBK nomor 0211 tanggal 15 November 2018, pembelian telepon genggam Samsung A7 sebesar 4.500.000 yang diberikan untuk relasi bisnis dicatat oleh perusahaan pada akun perlengkapan kantor. Ini pembelian telepon untuk jamuannya untuk orang lain. Jadi ada tamu dijamu dengan dibelikan telepon genggam, tapi oleh perusahaan dimasukkan ke dalam perlengkapan, padahal teleponnya tidak masuk kantor, kan? Sehingga ini perlu kita koreksi. Berarti dengan mengeluarkan perlengkapan kantornya 4.500.000, kita akui sebagai beban jamuan dan representasi 4.500.000. Itu ya. Tuh. Nah, kemudian kasus berikutnya, atas pemeriksaan BBM 02/09 tanggal 14 bulan 9 2018, penjualan kardus bekas senilai 20 juta. Gila, jual kardus sampai 20 juta nih. Seberapa berat ini ya, berapa kontainer ini kardusnya. Nah, tapi dicatat oleh perusahaan, Bank Lopo masuk 20 juta, kemudian ini beban representasi dan jamuan 20 juta. Padahal harusnya masuk ke pendapatan ya, harusnya masuk ke pendapatan lain-lain. Sehingga beban jamuan dan representasinya kita balik, kita logit dengan pendapatan lain-lain. Bank masuk, biarkan saja. Hanya kita merubah akun dari beban jamuan representasi menjadi akun pendapatan lain-lain 20 juta. Itu ya. Nah, kemudian ada kasus berikutnya. Berdasarkan pemeriksaan BBK nomor 2/01 tanggal 5 bulan 1 2019 sebesar 100 juta untuk pembayaran ke rumah sakit atas pengobatan anak kandung dari Bapak Wansen yang merupakan beban tahun 2018. Nah, beban 2018 tapi dicatatnya tahun 2019 bulan 1 BPK-nya. Nah, sehingga di sini dicatatnya adalah beban kesejahteraan karyawan pada Bank Lopo. Harusnya kita akui sebagai biaya yang masih harus dibayar di tahun 2018 karena bayarnya tahun 2019 di sana di keterangan. Nah, cut off-nya tanggal 31 Desember. Berarti tanggal 31 Desember itu pas tanggal laporan itu belum ada pengeluaran bank. Nah, harusnya menjadi tanggungan dari perusahaan atau PT Sugus, ya. Sehingga kita masukkan Bank Lopo-nya, kita masukkan kembali 10 juta. Ini saudara koreksi lagi ya. Kalau salah 10 juta ini bukan 100 juta. Ya.
10 juta bukan 100 juta. Bank Lopo kita balik 10 juta kita keluarkan, kemudian kreditnya kita akukan sebagai biaya yang masih harus dibayar sebesar 10 juta. Nah, itu di kasus BPK nomor 02/01. Nah, selanjutnya saudara lihat di kasus selanjutnya ini ya. Atas pemeriksaan beban jasa profesional diketahui bahwa perusahaan belum melakukan pembayaran atas kewajiban PPh pasal 23 untuk jasa akuntan. Di sini nih. Ya, pajak atas pemeriksaan beban jasa profesional diketahui bahwa perusahaan belum melakukan pembayaran atas PPh pasal 23. Karena belum, berarti ini harus kita akui sebagai utang. Ya, utang pajak pasal 23. Kita harus menghitung ulang berapa jumlahnya gitu kan. Kita lihat. Nah, saudara hitung lagi. Beban jasa akuntannya 20 juta misalnya. Coba dicek kembali. Tarifnya 2% dikali dengan 20 juta 400.000. Ini kita akui sebagai utang PPh pasal 23. Kemudian kita masukkan ke kelompok beban jasa profesional. Ada. Nah, ini koreksinya. Gitu ya. Kemudian pajak penghasilan badan nih. Nah, ini sebenarnya harusnya kita hitung sampai selesai dulu. Ya, jadi pajak badan itu menurut akuntannya perusahaan itu sudah dihitung beban pajaknya. Saudara lihat di halaman 173 di sini ya. Nah, di sini sudah tertera ada beban pajak penghasilannya adalah 1.474.897.892 di sini. Beban pajak penghasilannya 1.074.877.892. Nah, ini sebelum kita koreksi dengan berbagai jenis jurnal koreksi dan reklasifikasi. Itu ya. Nah, ini kita akan bisa hitung ulang ketika semuanya sudah clear. Nah, artinya apa? Dari modul 8 beban kemudian pendapatan yang sudah kita koreksi semuanya, kita masukkan ke kolom pare ya, ke kolom pare semuanya. Contoh ya, tadi sudah ditunjukkan di halaman 125. Nah, berkaitan dengan pendapatan dan beban, ada beberapa akun yang dikoreksikan ke baik di debit maupun kredit dari jurnal-jurnal sebelumnya. Saudara masukkan semuanya. Masukkan semuanya total, mengurangi, kemudian mendapat hasil akhirnya berapa jumlah totalnya. Nah, ini total ini saudara masukkan ke working trial balance di depan di modul 1. Di modul 1. Oke, saya bukakan di modul 1 itu. Itu ada semua akun yang ada di neraca dan laba rugi yang mendapat koreksi di kolom pare baik di debit maupun kredit gitu ya. Nah, saudara total semuanya nanti akan ketemu hasil akhirnya. Nah, di sini nih. Kolom-kolom yang sudah pisahkan per schedule
Ya, ada siklus piutang, penjualan, kemudian aset, aktiva, kas, ya, investasi, beban dibayar di muka, pendapatan dan beban gitu kan. Semuanya saudara masukkan di kolom 1. Sehingga kalau saudara baru sampai modul 8 kok sudah terisi semuanya ini, ya tentunya tidak mungkin karena kita belum koreksi itu. Jadi ini belum bisa kita isi gitu kan. Nah, kita isikan dari setiap jurnal koreksi yang ada di setiap modul, kita linkin di sini. Kemudian nanti hasil akhirnya ya, nanti ketemu per audit kita berapa. Baik di laporan laba rugi, ini di laporan laba rugi ada koreksi debit dan kredit ya. Nah, nanti ketemu laba sebelum pajak. Saudara tandingkan dengan neraca, harusnya juga balance gitu ya. Nah, kemudian ketemu ini untuk menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan badan, PPh badan. Nah, baru kita bisa hitung. Kemudian berapa PPh-nya, kemudian masukkan ke koreksi fiskal. Koreksi fiskalnya di sini ya, masukkan di sini laba sebelum pajak, kemudian ada koreksi berapa, ini ada koreksi untuk penyesuaian positif dan penyesuaian negatif. Penyesuaian positif itu ketika beberapa beban maupun pendapatan yang seharusnya tidak atau dimasukkan ke dalam penghitungan pajak sehingga menambah jumlah labanya. Kalau nambah jumlah labanya berarti pajaknya bertambah atau sering disebut dengan penyesuaian positif. Begitu sebaliknya penyesuaian negatif. Ini ada beberapa beban maupun pendapatan yang bisa mengurangi laba sehingga pajaknya berkurang. Nah, itu saudara lihat lagi referensinya. Akun-akun apa saja yang masuk ke penyesuaian positif dan akun apa saja yang masuk ke penyesuaian negatif. Nah, baru saudara hitung total penghasilannya, ketemu pajak penghasilannya, laba kena pajaknya dulu ya, berapa, kemudian dihitung pajak penghasilannya, yang sudah dibayarkan berapa di muka, dikurangi, sehingga nanti ketemu utang pajaknya berapa. Nah, kalau utang pajaknya berapa, nanti ketemu saudara masukkan kembali ke neraca utang pajak penghasilan. Nah, nanti pastinya antara neraca dan laba rugi itu setelah kita koreksi, kemudian kolom pare tadi sudah dimasukkan, semuanya akan ketemu balance. Enggak, mungkin enggak. Kalau saudara tidak ketemu balance, berarti ada beberapa akun yang belum masuk ke kolom pare. Nah, saudara cek satu persatu nanti. Nah, ini saya sampaikan kemarin untuk modul baik 1 sampai dengan 9 ada soft Excel-nya untuk membantu saudara memasukkan akun-akun sehingga mempermudah saudara menyelesaikan di modul di buku praktek audit ini gitu ya. Jadi seperti itu untuk modul 8 saya kira cukup. Saudara perhatikan kemudian kerjakan. Nah, gitu ya. Nah, minggu depan kita coba masuk ke penyelesaiannya. Jadi penyelesaian, kemudian penyusunan laporan hasil auditnya. Seperti itu. Baik, saya rasa cukup di modul 8. Nanti kita lanjutkan di sesi diskusi baik di GCR maupun di WA Group ya. Untuk minggu depan kita sudah ke modul 9. Seperti itu, saya kira cukup. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga semangat dan daya tahan tubuh. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.